yang terdiri dari saya Ferdi, saya Cahaya Dewi Dara Pustika, Saya Monica Adia. saya Adesandra Aida, Dan saya Anami Syakura. saya Nisa Dimasyara. Di sini kami akan melakukan ujian praktikum pada mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan yang diampu oleh Bapak Mamet Effendi Manalu MKOM. Dengan studi kasus simulasi konfigurasi jaringan LAN antar gedung A dan B pada PT berenang menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, di sini kami akan merangkai dengan menggunakan Cisco Packet Tracker yang dimana ada 2 router, 1 switch core, ada 2 switch, dan ada 10 PC. Yang pertama, kita ke router dulu. Kita ke router dulu dengan menggunakan router 1941 yang dimana di sini ada 2 buah. Selanjutnya ada 1 switch core yang dimana di sini menggunakan 3560 24 PS. Selanjutnya di sini ada switch 2960 ini 2 buah dan ada 10 buah PC. Nah, yang dimana PC ini di switch 1 itu ada 4 buah PC. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya di bagian switch yang kedua itu ada 6 buah PC. Oke. Selanjutnya kita rangkai dengan menggunakan kabel straight through. Oke guys. Jadi kita ganti dulu namanya di sini dengan mengklik 2 kali. Kita ganti jadi router 1, ini jadi router 2, ini switch 1, Oke, ini berarti dimulai dari PC 0. Nanti dicepati aja sih di sini. Oke, selanjutnya di sini kita akan menyambungkan dengan kabel straight through yang dimana pada router 1 itu menggunakan gigabit Ethernet 0/0 sambung ke bagian switch core dengan menggunakan fast Ethernet 01. Dan selanjutnya untuk router kedua kita menggunakan kabel ini juga. Router 2 dengan menggunakan gigabit 01. Selanjutnya untuk router kedua, di sini kita menggunakan kabel gigabit 00 ke bagian switch core dengan fast Ethernet 02. Oke, selanjutnya di switch. Oke, kita sambungkan pada switch core dengan fast Ethernet 03 ke bagian switch 1 dengan fast Ethernet 01, dan pada switch core untuk menyambung pada switch
yang kedua dengan fast internet 04 ke switch 2 itu fast internet 01. Selanjutnya pada kedua buah switch ini kita sambungkan dari PC 1 sampai 4 dan selanjutnya oke, isinya kurang. Kita tambahkan dulu. Selanjutnya kita akan sambungkan dari switch 1 ke PC 0 dengan menggunakan kabel strap. Ini Nah, ini dia rangkaian yang sudah dibuat. Selanjutnya akan dilakukan konfigurasi. Baik, selanjutnya kita akan konfigurasi router 1. Kita klik aja, lalu kita masuk ke CLI. Di bagian sini kita enter saja. Lalu kita ketik enable. Nah, selanjutnya ini kita ketik configure terminal. Nah, setelah itu kita ketik lagi interface gigabit Ethernet 00. Nah, setelah masuk kita akan tentukan IP address-nya. Untuk IP address-nya adalah 192.168.10.1 dengan subnetnya 255 dan 0. Nah, setelah itu kita ketik no shutdown. Nah, setelah itu kita exit saja. Kita akan masuk ke interface yang kedua untuk konfigurasinya. Interface gigabit Ethernet 10.1.1.1 dengan subnetnya 255.255.0. Kenapa ini error? Oh, sorry, salah. Ini adalah interface gigabit Ethernet 01. Nah, di sini baru kita tentukan IP address-nya. Nah, IP address-nya itu adalah 10.1.1.1 dengan subnetnya 255.255.0. Enter. Kita shutdown lagi, no shutdown. Nah, ini di enter aja. Nah, selanjutnya kita ke router lib. Kita ketik version 2 untuk menandakan libnya ini berada di version 2. Nah, selanjutnya no auto summary. No auto summary. Kita enter. Lalu ini kita kita bikin network. Ini kita bikin di IP address yang sudah terkonfigurasi, yaitu 192.168.10.0. Selanjutnya network 10.1.1.0. Terus selanjutnya kita klik N. Itu sini kita klik write untuk menyimpan. Nah,
ini adalah konfigurasi untuk router yang pertama. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke konfigurasi router kedua. Ini kita enter saja, kita klik lagi enable, lalu configure terminal. Nah, selanjutnya di sini kita bikin interface gigabit Ethernet 00. Nah, kita tentuin IP address-nya. Untuk yang pertama itu adalah 192.168.20.1 dengan subnetnya 255.255.255.0. Nah, kita ketik no shutdown. Nah, selanjutnya kita exit. Kita interface lagi untuk yang kedua, interface gigabit Ethernet 01, IP address 10.1.1.2 dengan subnetnya 255.255.255.0. Nah, di sini kita ketik juga no shutdown. Nah, lalu kita enter aja. Di sini kita bikin router RIP. Habis itu kita ketik version 2. Kita ketik auto summary. Selanjutnya kita bikin network 192.168.20.0 network 10.1.1.0. lalu kita end dan kita ketik write untuk menyimpan. Nah, router 2 sudah terkonfigurasi. Oke, di sini selanjutnya saya akan mengkonfigurasikan switch core-nya agar dapat menghubungkan dan mengkomunikasikan antar VLAN. Nah, setelah itu di sini kita akan masuk ke enable terlebih dahulu. Untuk dapat mengkonfigurasikannya, di sini kita masuk ke configure terminal. Nah, setelah itu kita hidupkan IP routingnya dengan mengetikkan IP routing. Nah, sudah. Setelah itu di sini kita akan mengkonfigurasikan interface VLAN 10. Interface VLAN 10. Nah, setelah itu di sini kita akan tulis IP address-nya. IP address untuk VLAN 10 itu 192.168.10.1 dan di sini subnet box-nya 255.255.255.0. Enter. Nah, setelah itu kita no shutdown. Exit. Kemudian dilanjut di sini kita akan mengkonfigurasikan interface VLAN 20. Ini kita ketikkan saja interface VLAN 20, kemudian kita enter. Nah, sudah. Setelah itu di sini kita akan mengisi IP address-nya 192.168.20.1 dan di sini subnet mask-nya 255.255 dan enter. Setelah itu no shutdown. Setelah itu exit. Kemudian di sini kita lanjut akan mengkonfigurasikan interface fast Ethernet 0/3-nya. Interface fast
Ethernet 0/3. Enter. Setelah itu di sini kita akan mendeklarasikan bahwa switch portnya switch port itu mode akses. Setelah itu enter. Maaf, salah tulis di sini, seharusnya switch. Senjata ini aja. Switch port. Ini kita akan switch port mode akses. Nah, setelah itu switch port akses VLAN 10. Setelah itu kita no shutdown, enter. Lalu kita exit. Setelah itu kita configure kembali interface fast Ethernet 0/4-nya. Jadi di sini interface fast Ethernet 0/4. Kemudian di sini kita konfigurasikan interface fast Ethernet 0/4-nya. Kemudian di sini kita deklarasikan bahwa switch portnya itu mode akses. Switch port mode akses. Kemudian dilanjutkan dengan switch port akses VLAN 20. Dan kita enter. Ini VLAN 20, kita enter. Nah, setelah itu kita no shutdown. Dan enter. Lalu kita end. Setelah itu kita write. Nah, maka konfigurasi yang kita lakukan telah tersimpan walaupun dimatikan dan tidak akan hilang. Oke. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi masing-masing PC-nya. Jadi yang pertama kita akan mengkonfigurasi PC 0. Karena ini ada di router 1, jadi kita atur di default gateway-nya dengan IP dari router 1. Jadi 192.168.10.1. Lalu kita kopikan biar cepat. Lalu kita paste di sini. Lalu angka 1 kita ganti dengan angka 2. Lalu subnet mask-nya kita klik saja. Lalu sudah selesai untuk PC pertama, lanjut ke PC-PC setelahnya. Kita copy. Lalu kita ganti dengan angka 3. Lalu default gateway-nya sama dengan yang tadi. Selanjutnya untuk PC ketiga kita ganti dengan angka 4. Lalu subnet mask-nya ini. Lalu default gateway-nya sama seperti tadi. Kita paste lagi, lalu kita ganti dengan angka 5. Kita klik di sini, lalu kita paste lagi. Jadi untuk router yang mengatur PC 1 semuanya sudah
diatur IP-nya. Lalu kita ke router kedua, IP configuration, lalu default gateway-nya kita tulis 192.168.20.1. Lalu kita copy lagi, kita paste ke sini, kita ganti dengan angka 2, kita klik subnet mask-nya, lalu kita close, kita paste lagi, kita ganti dengan angka 3, subnet mask-nya kita klik, lalu default gateway-nya kita paste. Lalu untuk isi selanjutnya sama juga, kita isi dengan angka 4, lalu kita paste. Lalu isi selanjutnya juga sama, kita ganti dengan angka 5, paste lagi. Untuk default gateway-nya kita paste, kita ganti dengan angka 6, lalu kita klik subnet mask-nya, lalu kita paste lagi untuk default gateway-nya. Lalu untuk PC yang terakhir kita paste juga, kita ganti dengan angka 7, subnet mask-nya kita klik saja, lalu untuk default gateway-nya kita paste juga. Jadi untuk PC-PC yang menyambung ke router 2 sudah selesai. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengetes apakah konfigurasi yang dilakukan sebelumnya telah terhubung secara benar. Di sini kita ada PC di router ini, di switch ini kita akan mencoba apakah mereka sudah terhubung. Di sini kita ke command prompt, kita coba ping 192.168.10. Nah, dari hasil yang ditampilkan terlihat bahwa hasil konfigurasi sebelumnya telah berhasil terhubung. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengkonfigurasi atau mengetes apakah konfigurasinya sudah terhubung ke router yang berbeda? 23. Nah, hasil yang terlihat juga sama, konfigurasi telah berhasil dilakukan. Sekarang kita coba ke router yang lainnya. Di sini kita coba ke command prompt, kita coba ping 168.24. Nah, di sini juga terlihat bahwa hasil konfigurasi sudah berjalan seperti apa yang kita harapkan. Kita akan coba untuk nge-ping ke router yang 1. Jadi berdasarkan hasil konfigurasi yang telah dilakukan, menampilkan bahwa konfigurasi yang dilakukan telah berjalan dengan baik. Pada simulasi Cisco Packet Tracer ini, jaringan dirancang menggunakan 2 router, 1 core switch, multi-layer switch, 2 access switch, dan 10 PC. Jaringan dibagi menjadi 2 VLAN, yaitu VLAN 10 untuk yang terdiri dari 4 PC dan juga VLAN 20 yang terdiri dari 6 PC. Core switch yang digunakan adalah multi-layer switch sehingga diaktifkan perintah IP routing agar core switch mampu melakukan inter-VLAN routing. Oleh karena itu, pada core switch dibuat interface VLAN 10 dan juga VLAN 20 yang masing-masing berfungsi sebagai default gateway untuk perangkat pada VLAN terkait. Dengan mekanisme ini, komunikasi antar VLAN dapat berlangsung melalui core switch tanpa harus melewati router. Selain itu, jaringan juga menerapkan dynamic routing menggunakan protokol RIP versi 2 pada kedua router. Router 1 menangani jaringan VLAN 10 dan juga router 2 menangani jaringan VLAN 20. Sedangkan kedua router saling terhubung melalui jaringan 10, 1, 1, 0 atau 24. Protokol RIP digunakan untuk mensimulasikan proses pertukaran informasi routing secara otomatis antar router. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh perangkat berhasil berkomunikasi dengan baik. Pengujian dilakukan menggunakan perintah ping antar PC yang berada pada VLAN yang berbeda dan hasilnya menunjukkan konektivitas berjalan normal.
tanpa adanya packet loss. Hal ini membuktikan bahwa konfigurasi VLAN inter-VLAN routing pada core switch serta dynamic routing RIP telah berfungsi dengan baik dalam lingkungan simulasi. Sekian penjelasan studi kasus kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.